Salam Merayu, selamat datang di channel Kejawen Nusantara. Kali ini langsung saja berdasarkan permintaan saya agar channel saya bisa berkembang. Langsung saja untuk perjalanan spiritual saya itu dimulai dari tahun 2012, dimana tahun 2012 ini saya ingat sekali itu orang tua saya, bapak saya pernah kena santet sehingga malamnya dicolek, paginya langsung lumpuh total gitu. Ntar dulu ya, kita nyalakan rokok dulu biar lebih asik. Dan dari situ setelah itu diobati kemana-mana belum sembuh kan, belum sembuh. Akhirnya bertemu dengan guru saya orang Ponorogo itu, akhirnya bisa sembuh dan akhirnya saya lambat laun kok ada perasaan pengen ngebantu gitu kan, bisa juga gitu walaupun diri saya orangnya penakut, hasilnya penakut gitu dulu tuh, penakut saya. Nah akhirnya saya belajarlah ke guru saya. Tapi memang sebelumnya itu saya dari keluarga keturunan ya, kakek saya, buyut saya itu memang dulu ya cukup terkenal di daerah sini. Pulutan itu cukup terkenal, Pulutan, Gunung Kidul, Wonosari, Yogyakarta. Nah itu cukup terkenal itu. Nah lambat laun itu saya belajarlah dengan guru saya selama satu tahun lah. Satu tahun itu saya tidak mendapatkan ajian. Walaupun saya sering silaturahmi ke guru saya nggak mendapatkan ajian. Saya hanya dapat wedaran gitu kan, wedaran, dan saya disuruh berpuasa. Puasanya gimana? Selama 9 kali di puasa weton saya, bahwa di hari kelahiran saya harus puasa muti. Puasa mutinya gimana? Puasanya itu benar-benar memang kita pakai ajaran leluhur, yaitu dimulai dari setengah 6 sore nyampe ketemu setengah 6 sore, seperti itu. Itu selama 9 kali ya, berarti 9 bulan itu saya puasa tanpa mendapatkan ajian gitu sedulur. Nah terus habis puasa mutih itu saya disuruh puasa mutih lagi. Setelah puasa mutih neptu 40 saya disuruh milih. Nah misalkan dimulai dari Kemis Wage, misalkan ya, dimulai dari, kan puasa neptu 40 itu ada 5 gitu kan. Saya milih waktu itu Kemis Wage, saya milih. Nah hari Kemis Wagenya ini sedulur, jadi hari Rebu sore itu saya sahur nasi 3 kepal sama air putih 3 tegukan. Nah itu setengah 6 sore hari Rabu ya, berlanjut lagi nyampe hari Kamis. Hari Kamisnya saya masih 3 kepal sama 3 tegukan. Nah berlanjut lagi nyampe hari Jumatnya ini saya 2 kepal nasi sama 2 tegukan. Berlanjut lagi nyampe hari Sabtu leginya ini saya hanya 1 kepal sama 1 tegukan. Nah seperti itu. Nah habis Sabtu leginya ini, pas hari Sabtunya, pas saya udah merdeka gitu kan ya, itu saya jam 6 sorenya itu enggak lantas ngerokok ngopi, enggak gitu. Nyampe jam 12 malam lagi itu saya disuruh nyiapkan minum air kelapa hijau dicampur kembang setaman 7 rupa, dicampur gula Jawa, gula Jawa 1 bulat itu dipotong jadi 7, sama kunyit 1 buah dipotong jadi 7. Nah itu dicampur, lalu airnya saya minum, terus bunganya itu saya buang ke kali di keesokan harinya, di pagi hari. Nah itu seperti itu sedulur. Nah setelah puasa mutih itu, puasa ngepel, saya puasa ngerawat.
selama ya neptu juga gitu, pasang rawat, terus disuruh puasa tidak tidur selama 3 hari berturut-turut juga itu dari puasa neptu ya. Nah itu perjalanan hidup saya tuh perjalanan spiritual itu seperti itu. Nah di situ juga saya baru dikasih ajian saya. Pertama saya diberikan itu ajian pengasihan, ajian Jolo Sutro, ajian pagaran itu ajian saya itu rogo besi. Nah terus ajian pemusnah, ajian kun fayakun. Nah seperti itu sedulur ya. Nah terus setelah puasa, setelah mendapatkan ajian, apakah kita langsung mancing? Enggak sedulur, saya dulu enggak mancing dulu. Saya nyampe bertahun-tahun kesal kenapa enggak mancing-mancing gitu kan. Nah, akhirnya saya pindah tuh ke Al Hikmah gitu kan, melalui online gitu, nyampe beli kodam-kodam segala. Udahlah gitu, ibaratnya jadi pengalaman buat saya gitu kan. Akhirnya kok apa ya, karena saya memang Katolik, jadi apa ya, kok saya ke Islam gitu kan. Oke lah, saya balik lagi ke Jawa, ke Kejawen. Nah di Kejawen ini akhirnya kok saya udah bisa menemukan gitu kan, oh seperti ini gitu. Jadi gitulah perjalanan saya spiritualnya seperti itu. Jadi tidak mudah, cukup waktu yang lama juga ya sedulur ya, tidak mudah, tidak cepat itu. Dan ajian-ajian di Kejawen itu menurut spesialisnya Jolo Sutro untuk pengasihan, pengelarisan gitu kan, terus ajian rogo besi untuk pagaran, terus ajian kanjeng kunci itu untuk mengunci gitu kan. Terus banyak sedulur, jadi ada spesialisnya sendiri-sendiri, tidak bisa dibuat jadi kamu membaca keilmuan ini, asma ini ya kan, bisa untuk ini gitu. Jadi kita harus pakai tahap demi tahap gitu. Untuk pengerjaannya misalkan seperti ini ya sedulur ya, misalkan pengelarisan. Nah kita harus tahu nih lokasinya di mana, terus dia dagangnya berapa lama, terus energi negatifnya atau dari yang lapak ataupun yang berjualan gitu kan. Nah kita harus bersihkan dahulu semua, baru kita pakai Jolo Sutro. Udah pakai Jolo Sutro, kita pakai kunci gitu, kanjeng kunci. Terus kita minta izin sama danyang daerah sekitar. Jadi ada tahapan-tahapannya lur, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung baca seucap langsung jadi, itu nggak bisa, karena saya masih banyak kegagalannya seperti itu. Lumayan lama lah sedulur ya, dari 2012 sekarang 2024 ya, 12 tahun. Oke, terus itu perjalanannya. Terus apalagi nih yang diminta ya, efek pengasihan jika belum mancing. Jadi gini lur, saya dulu saking kesal nggak ini gitu kan, dulu saya itu ngobatin orang bisa, misalkan minta pengelarisan saya kerjain bisa. Saudara saya itu pernah berjualan saya kerjain itu, dari dia bukanya jam 7 sore, jam 8 sore udah jam 7 malam, bukanya jam 7 malam, tutupnya jam 8 malam. 1 jam dia sebelum saya tanganin itu, kadang buka jam 7 nyampe jam 1 atau jam 2 subuh belum habis. Nah setelah saya tanganin itu 1 jam paling cepat, 2 jam 3 jam itu paling lama. Tuh posisi saya waktu itu, saya berdagang juga gitu kan, punya saya nggak laris gitu, banyak utang di mana-mana. Sampai istri saya bilang, kamu ngebantu orang bisa, kamu sendiri aja nggak bisa, saya digituin. Hancur lur gitu. Jadi efek pengasihan itu berat. Kalau sampean belum ini
kuat mendingan jangan. Jadi lebih baik sampean perkuat dahulu untuk tirakat puasa, jangan menggampangkan suatu keilmuan gitu. Kita harus ada tata caranya gitu, seperti itu. Nah terus sedulur papat lima pancar. Nah, sedulur papat lima pancar, sedulur kita kan ada 4, ada di wetan, kidul, kulon, dan lor gitu ya. Nah itu warnanya beda-beda, ada yang warna putih, merah, kuning, hitam. Nah, pancarnya warna hijau, ada di posisi di tengah. Nah seperti itu. Nah kalau puasa ngapitnya seperti gimana? Puasa ngapit ya tergantung, misalkan sampean lihat dari puasa neptu 40 kan ada 5, misalkan sampean ngambil di Selasa Kliwon gitu kan, misalkan ngambil di Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih, bagus untuk pengasihan gitu kan. Nah misalkan puasa ngapitnya sampean wetonnya apa nih, wetonnya Rebo Legi gitu kan. Nah Rebo Legi berarti sampean ngambil puasanya di neptunya itu ngambil di Selasa Kliwon gitu. Nah Rebo Legi ini posisi di tengah, jadi kan dia ngapit. Namanya apit itu jadi ya terjepit dari 2 gitu kan, dia posisi di tengah, seperti itu kalau puasa ngapit itu. Terus apalagi nih, bikin lawan jenis terbasah-basah. Pertama itu sampean ada target dulu, kalau nggak ada target nggak bisa gitu, harus ada target. Misalkan sampean harus sediakan arang magic atau pakai batok kelapa atau arang biasa gitu kan. Sampean juga harus sediakan menyan kuning. Nah ini pakai menyan kuning gitu, sampean pakai menyan kuning sama fotonya. Kalau nggak ada fotonya ya sampean gambar aja di kertas gitu kan, terus kasih nama dia, nama tanggal lahirnya dia gitu kan. Terus fotonya itu sampean bayang-bayangin aja, terus mukanya sampean bayang-bayangin terus. Nah itu sampean bakar dupa, bakar menyan itu ya kan, fotonya itu sampean taruh di atasnya itu loh, itu biar kena asap dupa. Nah itu biasanya kalau saya pembuatan untuk yang ekstrim seperti itu saya kudu beli sesajen seperti buah-buahan, kembang gitu, seperti itu. Setelah beli buah-buahan, biasanya kalau buah itu ya anggur merah, anggur hijau atau anggur merah. Terus kalau apelnya ya apel hijau atau apel merah, bukan apel yang gabus ya. Nah terus jeruknya ini jeruk lemon seperti itu. Nah pisangnya biasanya pisang raja, saya biasa seperti itu. Kalau bunganya itu biasanya saya bunga kenanga gitu. Nah itu sudah saya sediakan gitu kan, saya tinggal minta foto, minta data yang mau dipelet itu, minta data yang mau dijodohkan lah, itu saya minta datanya. Nah saya pakai menyan kuning saya bakar, foto keduanya itu saya kenakan asap gitu kan. Pertama saya bersihkan dulu itu pakai ajian kun, terus itu saya bersihkan, terus saya